Tuh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rija, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Eki. Bagaimana kabarnya Pak Eki hari ini? Ya, Alhamdulillah sehat saya juga Bu. Syukurlah kalau Bu Rija dalam keadaan sehat hari ini. Bu Rija, hari ini katanya ada sesi coaching ya dengan Bu Novi nanti. Benar Pak Eki, saya berencana nanti siang itu akan melakukan coaching bersama Bu Novi. Ya. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah sebagai tim support atau memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Rija kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coachingnya yang Ibu laksanakan bersama Bu Novi nanti. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching hari ini? Iya Pak, saya sudah siap. Nah, saya juga terima kasih pada Pak Eki yang sudah bersedia ini menjadi pengamat saya nanti saat melakukan coaching bersama Bu Novi ya Pak ya. Iya, baiklah Bu. Sebelum nanti prosesnya coachingnya, nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Nanti saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Rija ya. Baik Pak, siap. Yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah rubrik penilaian. Nah, dari coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Baik Pak. Lalu Bu Rija nanti poin-poin apa saja yang saya amati nanti untuk melakukan proses coaching. Nanti saya akan melihat apakah Ibu nanti melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirtanya atau belum. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu Rija. Oke Pak, siap. Selanjutnya Ibu juga akan mengamati apakah nanti Bu Rija melakukan percakapan coachingnya berdasarkan prinsip coaching. Nah, prinsip coaching ini ialah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu Rija. Ya, siap Pak. Nah, selanjutnya, kompetensi ini dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh. Lalu yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bu Rija nanti mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Rija perlu mendengar dengan rasa. Rasa di sini maksudnya adalah bisa menerima kenyataan dari coaching itu. Kemudian juga bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Bu Rija juga bisa merangkum pertanyaan tersebut maupun permasalahan dari coaching nanti. Nah, kemudian Bu Rija juga bisa memberikan apresiasi kepada coaching yaitu Bu Novi nanti. Ya, apa bisa diterima ini nanti? Siap Pak, sudah bisa saya terima. Nah, apakah sudah jelas nanti rubrik penilaian yang saya sampaikan tadi? Alhamdulillah sudah jelas Pak Eki. Jadi saat melaksanakan uji nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Pak Eki sampaikan tadi. Oke, Bu Rija, selanjutnya izinkan saya menanyakan beberapa hal kepada Bu Rija. Tentu Bapak, silakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Rija nanti kembangkan? Baik Pak, jadi nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua nanti mendengarkan dengan aktif coaching saya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, baik. Kira-kira dari 3 kompetensi tadi yang Ibu sampaikan, yang ingin Ibu kembangkan bagian mana yang secara spesifik ingin saya observasi nanti? Baik Pak Eki, jadi saya ingin lebih spesifik di observasi itu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada coaching nanti. Ya, baik Bu. Berarti fokus kompetensi yang ingin saya observasi nanti yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya. Ya, benar sekali Pak Eki. Nah, kira-kira seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Rija saat melakukan sesi coaching nanti? Ya, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar serta bebas dari justifikasi, kemudian asumsi maupun asosiasi. Dan saya juga bisa mengajukan pertanyaan secara terbuka kepada coaching. Dan
pertanyaan yang berasal dari mendengar saya nanti pada coaching. Oke, baik Bu ya. Dengan demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini, terima kasih sudah menjabarkan beberapa hal dengan begitu rincinya kompetensi yang ingin dicapai. Terus dan juga yang ingin diobservasi. Selanjutnya, saya persilahkan untuk Bu Rija nanti melaksanakan coaching bersama Bu Novi nanti, ya kan? Nanti setelah itu Bu Novi, Bu Rija nanti coachingnya kita bertemu lagi, kita berbincang-bincang sejenak tentang hasil proses coaching dengan coaching. Selanjutnya kita nanti akan bertemu setelah itu melaksanakan kegiatan coaching. Terima kasih Pak Eki. Ya, sama-sama Bu Nafi. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Risa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Novi? Alhamdulillah sehat Bu Risa. Alhamdulillah sehat ya. Baik Bu Novi. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Insya Allah coaching yang akan kita laksanakan ini melalui alur tirta. Lalu di awal ini saya ingin bertanya kepada Bu Novi, kira-kira mau bicara apa Bu Novi hari ini? Baik Bu Risa, jadi saya ingin membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Ya. Tentang siswa saya yang masih dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti itu waktu di kelas Bu Risa. Oke, jadi siswa-siswa Bu Novi yang pasif dalam pembelajaran ya ini? Iya betul Bu Risa. Oke, lalu nanti karena pembicaraan ini singkat ya Bu Novi, di akhir pembicaraan kita kira-kira apa yang ingin Bu Novi dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya jadi saya ingin di akhir pembicaraan singkat ini saya ingin menemukan langkah-langkah dan solusi bagaimana cara saya dapat meningkatkan kreativitas siswa saya dalam kegiatan pembelajaran sehingga mereka bersemangat dalam menerima pembelajaran yang saya ajarkan. Oke, jadi siswa itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran kelas ya Bu Novi? Ya, betul Bu Risa. Nah sekarang coba saya ingin mencari informasi Bu Novi. Menurut Bu Novi, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa? Yang menurut saya ciri siswa yang aktif itu adalah siswa itu pertama siswa menyimak semua yang dijelaskan oleh guru dan kalau ada kawan yang berpresentasi mereka selalu bersemangat untuk mendengarkannya. Kemudian saat bertanya jawab ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan dan ada juga jawaban dari mereka seperti itu. Terus kalau mereka mengerjakan tugas-tugas yang mereka kerjakan, mereka akan mengerjakan tepat waktu. Menurut saya seperti itu Bu Risa, ciri-ciri siswa yang aktif. Oh ya, berarti itu ciri-ciri siswa yang aktif. Nah, yang mau saya tanyakan juga dari saya mendengar informasi dulu, menurut Bu Novi, sekarang siswa itu dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif menurut Bu Novi? Ya, oke Bu Risa. Menurut saya mereka tidak aktif disebabkan yang pertama mungkin karena saya kurang tahu. Jadi saya hanya belum melakukan survei, hanya perkiraan saya ataupun bagaimana menurut saya itu adalah yang pertama mungkin karena tidak paham materi atau tidak paham dengan konsep dasarnya. Jadi mereka sehingga pas belajar menganggapnya yang aku tidak mengerti dari awal, jadi kalau diikuti pun tidak akan mengerti. Kemudian yang kedua, mungkin juga mereka tidak tahu ada masalah pribadi atau kadang-kadang ada yang melamun, ngobrol sendiri dengan temannya, bermain sibuk dengan teman-teman sendiri dalam satu bangku lah, seperti itu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siswa tersebut. Oh, gitu ya Bu Novi. Berarti itu yang menjadi dasar atau landasan Bu Novi yang menyebabkan anak-anak pasif tadi ya? Ya, seperti itu Bu Risa. Baik Bu Novi, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Kira-kira apa rencana Bu Novi ke depannya nanti? Oke, rencana saya Bu Risa mungkin juga selama ini saya dalam mengajar metode yang saya gunakan itu saja. Mungkin itu juga yang menyebabkan anak menjadi pasif dalam pembelajaran. Jadi rencana saya akan menyusun model pembelajaran dengan bervariasi. Dan tidak itu saja. Jadi misalnya saat saya mengajar mereka tidak bisa menebak apa yang akan saya gunakan metode itu. Sehingga saya berusaha menyusun modul secara variasi. Kemudian saya juga akan mencari referensi metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa meningkatkan antusias siswa
dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu Riza. Iya Bu Novi. Jadi Bu Novi akan menerapkan metode-metode pembelajaran atau referensi-referensi yang baru nanti ya. Ya benar seperti itu, Bu Riza. Oke, jadi siswa tidak bisa menebak Bu Novi apa hari ini mode pembelajarannya kira-kira. Ya seperti itu menurut saya, Bu Riza. Jadi anak nanti ini akan membantu anak kalau itu tidak bisa menebak, sehingga mereka akan bisa menjadi menarik lah buat anak didik itu, seperti itu Bu Riza. Oke, nah baik Bu Novi. Nah kira-kira dalam melakukan hal itu nanti adakah seseorang atau mungkin teman yang bisa membantu Bu Novi? Ya kalau di sekolah ya ada kehidupan, kalau di sekolah saya ada guru-guru yang masih muda itu sangat pintar dalam merancang modul pembelajaran, karena mungkin mereka masih muda, energik, suka belajar terhadap sesuatu yang baru. Jadi ada 2 guru di sekolah saya itu, mereka saya lihat pertama cakap dengan teknologi. Jadi saya mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan mereka serta bertanya-tanya bagaimana cara membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologi. Kemudian ada juga teman saya yang bernama Bu Ufa itu, dia sudah menggunakan modul pembelajaran itu sambil bermain. Saya juga bisa bertanya kepada beliau untuk mencari informasi bagaimana cara nanti saya bisa menyusun modul pembelajaran yang bervariasi yang menghubungkan teknologi di dalamnya. Kemudian bisa menggunakan juga belajar sambil bermain. Seperti itu bisa rencana saya. Kira-kira kapan itu mulai rencananya diaksikan nanti? Nah, rencana saya ini mungkin akan saya susun waktu liburan nanti semesteran. Kenapa? Karena di situ saya rasa ada waktu yang tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi. Dan saya akan menerapkan di dalam kelas saya pada ajaran semester 2 nanti pada bulan Januari nanti, bisa. Oke, kalau gitu tahun ajaran baru menggunakan metode baru ya Bu Novi. Ya seperti itu harapannya, Bu Bisa. Oke, lebih semangat lagi Bu Novi. Oke, baiklah, kita sudah memasuki percakapan ini. Pada titik ini kira-kira apa yang Bu Novi dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik Bu Bisa, terima kasih saya ucapkan. Menurut saya berkat dengan bertanah dengan Bu Bisa, saya bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi tentang siswa yang pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang tadinya saya tidak kepikiran, karena dengan adanya sesi bertanya jawab dengan Bu Bisa, akhirnya saya kepikiran bisa menemukan solusi tersebut. Oke, baik Bu Novi, saya juga berterima kasih pada Bu Novi yang sudah berbagi masalahnya kepada saya. Jadi yang dihadapi sebelumnya itu saya harapkan menjadi solusi dan juga akan menjadi rencana yang akan Bu Novi laksanakan. Saya juga bisa berharap bisa berbincang-bincang seperti ini lagi nanti. Saya juga berharap dapat melihat hasilnya nanti. Saya diberitahu ya Bu Novi hasilnya sudah diaksikan nanti. Ya, siap, terima kasih Bu Novi untuk pertemuan hari ini. Saya rasa cukup sampai di sini pada pertemuan kita hari ini. Saya akhiri ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas waktunya Bu Riza. Sama-sama Bu Novi. Wah Bu Riza, kegiatan tadi coachingnya luar biasa sekali. Sudah berjalan dengan lancar, saya lihat, saya amati dengan begitu. Perasaan yang sudah Ibu lakukan bagaimana setelah coaching tadi Bu? Alhamdulillah Pak Egi. Jadi saya setelah melakukan coaching itu merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai. Saya juga bahagia sekali. Jadi bisa melaksanakan coaching sehingga semua permasalahan yang dihadapi coaching itu sudah menemukan solusi. Ya, baik Bu Riza ya. Pada saat coaching tadi kita merujuk pada indikator ketercapaian. Dari pengembangan yang Ibu Riza tadi harapkan pada kompetensi coaching tadi, kira-kira apa saja yang sudah Ibu Riza lakukan pada proses coaching tadi? Oke Pak Egi, jadi setelah coaching, tadi saya sudah mampu mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan alur tirta. Ya, baik Bu ya. Jadi sudah tercapai ya tujuan indikator yang Ibu harapkan tadi. Iya Pak Egi, menurut saya sudah. Oke. Sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu ya. Iya, tentu silakan Pak Egi. Oke, dari beberapa catatan yang saya catat tadi
tadi berdasarkan observasi ya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu yang pertama sudah berjalan baik sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Rija sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching tadi, sudah mengarahkan identifikasi permasalahan, terus yang selanjutnya sudah merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan mengarahkan coaching untuk berkomitmen menjalankan rencana aksinya. Bu Rija sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, sudah di mana Bu Novi tadi yang sudah di coaching sama Bu Rija itu tetap fokus dengan coaching, artinya sudah mendengarkan secara kehadiran penuh. Iya Pak, saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan Pak Eki. Sama-sama. Lalu gini, ada pertanyaan lagi. Kira-kira adakah kompetensi yang ingin dikembangkan lagi dari hasil tadi? Ya, jadi gini Pak, saya ingin berlatih lagi untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot, lebih mendengarkan secara aktif, dan juga saya kedepannya ingin bisa melakukan coaching lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, baiklah Bu Rija ya. Semoga Bu Rija nanti bisa apa yang dicapai bisa diharapkan, bisa terwujud, dan kemudian di pendidikan kita, untuk kemajuan pendidikan kita nanti akan berkembang lebih lanjut lagi ya. Baik Pak, saya akan terus berusaha berlatih. Mungkin dari hasil tadi mungkin ada lagi unek-unek yang perlu disampaikan. Saya kira sudah cukup Pak Eki. Oke, terima kasih. Berarti kalau begitu kita akhiri cukup sekian ya dari hasil kita coaching tadi. Oke, Bu Rija, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Eki. Waalaikumsalam.